Enggak, nampaknya nengok dari muka-mukanya udah siap nih. Belum. Aku aja pula nak kalian korbankan ya. Itu ke pertanyaan Pak Ustadz tadi, dan tak bakalan sanggup untuk menjawab itu. Santai dan ini kau hancur banget. Oke, baik. Jadi begini, Pak. Seperti yang tadi kita bilang, dia ada sholat wajib, ada sholat sunnah, kan begitu. Jadi macam sholat sunnah nih, dia ada sholat sunnah itu dianjurkan berjamaah. Bukan wajib, dianjurkan berjamaah. Berarti tak jamaah pun tak apa-apa. Kalau berjamaah lebih besar pahala, kan gitu. Nah, jadi kalau kita membicarakan masalah sholat sunnah tarawih ini, betul yang dikatakan dai-dai itu satu-satu. Sholat tarawih ini dia sholat santai, tenang. Jadi ngapain harus buru-buru. Jadi ulama-ulama itu, kalau zaman Rasul mana ada dia pakai salawat? Ada. Pokoknya siap 2 rakaat langsung lanjut gitu. Jadi karena ini sholat santai, maka ulama-ulama kita nih, ya kan, diisi waktu luang tuh dengan salawat. Semisal, ya kan, fadlan minallahi wa ni'mah, gitulah, ya kan, subhanallah ma'bud. Nah, ini kan salawat menjunjung, ya kan, menyanjung-nyanjung khalifah, ya kan, para sahabat. Itu fungsinya itu. Memang kalau dibilang tak ada zaman Rasul, tapi itulah ulama. Ulama itu kan dia dicarinya apa? Itu dicarinya waktu-waktu yang bisa diisi, ya kan? Supaya asik begitu, jangan terlalu kaku. Karena gitu kan, sholat 2 rakaat selesai, lanjut lagi kan, jadi kan tak sedap begitu, tak berkesan deh, tak ada seni. Nah, maka ditambah dengan sholawat. Jadi kalaupun dikojokan di rumah ya tak masalah. Ya, minimal 11, ya maksimal 23 bisa. Kalau tak sanggup kita 23 11. Cuma yang kita takutkan nih kadang, ya jangankan hendak di musola, masjid, di rumah pun lanja lewat terus. Itu yang gak takutkan. Nanti alasannya di rumah ya sedoh. Rumah kan bisa ya. Apa lagi udah sampai di rumah nanti? Cuci kaki, lagi selimut, tidur. Lanja terus. Nah, jadi kalau pula bisa gitu kojokan di musola, di masjid, ya kojokan lah. Itu tadi supaya berkesan Ramadan kita tuh. Kalau bukan Ramadan yang mengubah kita, ya kan, sekelas Ramadan iya lah kan gitu, kita kan cocok kan. Nah, kalau cocok kayak gitu bungkus, tak cocok dosa. Nah, boleh itu. Jadi Pak Ustadz, terkait sholat tarawih nih Pak Ustadz. Di masjid yang satu itu 23 rakaat. Di masjid yang lain, di masjid yang satu lagi itu 11 rakaat. Coba kasih penjelasan dulu Pak Ustadz, biar penonton dan kami juga paham gitu Pak Ustadz. Kenapa itu beda Pak Ustadz? Oke, baik. Jadi begini itu. Kalau yang 11 rakaat, ya kan, itu ya, dilakukan Rasulullah semasa hidupnya. 11 rakaat dia sholat tarawih, ya kan. Jadi yang 23 ini bukan Rasulullah yang buat, tapi Umar, sahabat Rasul, yaitu khalifah yang kedua. Ya, jadi kalau kita bicara bid'ah, yang dibuat Umar itu bid'ah. Tapi apa kata Umar? Ya, itulah bid'ah yang baik. Ya, jadi selagi itu baik, tak menyalahi aturan, tak apa-apa. Nah, jadi begitu. Nah, jadi 11 itu sholat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah, dan 23 itu dilakukan oleh Umar secara berjamaah. Nah, jadi yang 11 elok, yang 23 pun elok. Lebih banyak, lebih bagus. Yang tak bagus itu yang tak sholat. Nah, itu tak bagus. Takut nanti dia mempersoalkan, mana yang elok Ustaz? 11 atau 23? 11 saja Ustaz dia kata. Biar copot. Yang banyak-banyak tahu, satu pun tidak. Lanjut terus. Kalau ini cocok tumbuk kan muncung itu, mengayak aja. Kalau bertanya nomor 1, sholat tidak. Nah, itu Pak lagu. Kira begitulah. Ada lagi katanya Ri? Ayo. Apa Ustadz satu lagi ini coba? Ada cukup. Ada cukup. Alhamdulillah. Ini udah cukup yang 2 ini. Dari satu lagi Yusril. Cuman Yusril. Ada yang ditanya Yusril? Ada sedikit banyak ada. Ada. Begini Ustaz, kan kita ini puasa kan. Puasa ini kita menahan nafsu kan. Yang membatalkan puasa tuh makan dan minum. Kalau kita lah kayak omak-omak tuh yang menggibah, mencarut, memaki anaknya, memarahkan anaknya, cuma itu Ustaz. Tanggapan Ustaz lah. Oke, makasih Saudara Yusril. Jadi yang kami buat ini namanya kumbu-kumbu ini, ya kan, kumbu-kumbu asyik.
ngolam, ngomong malam. Tapi ini dah lebih dari malam kami. Jadi kalau biar tahu saudara-saudara semua, yo ini demi kami ini bermanfaat syiar kami ini. Ini kami ini tahu jam berapa? Udah nak sahur ini. Kami ini bercakap jam 2 nya nih, bukan siap bisa siap terawih. Kalau saudara nampak tengoklah. Jadi tujuan kami ini bukan mengayak-ngayak aja bercakap, tidak. Kami ini apa yang dipertanyakan saudara-saudara ini asbab kegelisahan. Mungkin terjadi juga lah sama saudara-saudara mungkin barangkali ya. Jadi yang kami jawab, yang kami pertanyaan ini sesuai lah dengan keadaan sehari-hari. Jadi begitulah Kiki. Untuk menjawab pertanyaan saudara tadi Yusril, ya kan? Jadi puasa itu kan artinya secara bahasa, kalau anak kuliah bilang secara etimologi ya gitu ya kan. Itu artinya menjago. Kalau secara syariat, apa yang dijago? Menjago sesuatu dari hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Makan, ya kan? Minum. Apalagi kalau bagi suami istri jima berhubungan. Nah itu ya, menyengaja muntah. Pokoknya yang disengaja-sengaja itu batal lah. Tidur terlangkup batal. Kenapa tidur terlangkup batal? Ustaz, es cendol di bawahnya diminum disedot ya batal lah. Nah itu. Terus wudu. Kenapa wudu batal? Apa tak batal? 3 kali kumu-kumu 2 yang keluar, 1 kali masuk. Itu juga batal. Nah jadi ada perkara yang membatalkan puasa, ya ada yang mengurangi pahala puasa. Jadi kalau dibilang sudah usul ini tadi, ada pula omak-omak ini puasa, tapi munculnya itu tetap juga lah dia menceritakan aib-aib orang. Ya, tak sengaja Ustaz, khilaf kata. Khilaf nenek. Entah apa yang khilaf. Kadang kita ni lisannya suka anti aja, tak bisa kita jago ya kan. Jadi apakah itu membatalkan puasa? Tidak. Tak batal, tapi berkurang pahalanya. Untuk apalah kita letih-letih menjago, makan tidak, minum tidak, nol. Tak ada pahala. Sebab itu tadilah. Kita lisan tak dijago, mata tak dijago, pendongan tak dijago. Ya, jadi ada sesuatu itu yang membatalkan puasa, ada yang mengurangi puasa. Jadi supaya kita tak sia-sia puasa, jagolah apa yang bisa dijago. Kalau selagi puasa HP itu agak jauh kan sikit. Kadang mata ni kan silap. Apalagi kita kadang keluar di pajak, di pasar, ya kan? Banyak orang pakai baju yang tak lengkap, kan? Yang setengah tiang. Datang tu budak tu pula, Ustaz kalau kita nengok aurat orang sekali tengok, boleh Ustaz? Itu juga okey kalau sekali tengok. Kalau 2 kali Ustaz, 1 lagi bonus. Tidaklah, itu yang berdosa tu. Tapi kalau aku tengok aja langsung Ustaz ni kan sekali ni kata. Itu cuma Ustaz. Itu sekali tiga orang ada batal, haram, tak boleh. Jadi bentar. Nah, puasa ni kan sensitif. Tidak cuma menjaga paut air gitu ataupun makan dan minum, tapi mata ni juga harus dijaga. Pikiran, jangan pikiran tu nampak anak gadis lain tu tak kemana-mana bikin itu malah. Apalagi anak muda ni macam ustaz ni pula belum menikah kan. Bahaya tu. Satu langkah keluar masjid udahlah. Apalagi masuk kita ke mall. Hafalan banyak, hilang terus. Mending hafalan banyak, ini udah hafal Fatihah aja. Masuk mall hilang itu semua. Jadi eloklah. Kita jaga lah yang harus dijaga. Supaya kita tidak cuma sekedar puasa tapi tak dapat apa-apa. Jadikanlah puasa ini sesuatu yang dapat mengubah diri kita. Tapi bukan membuat kebiasaan buruk itu makin bertambah. Kira-kira begitulah. Mungkin nanti ada lagi yang nak kami diskusikan. Gimana Mas? Gimana tuh? Cukup? Apa ada satu lagi Ustaz. Gini Ustaz kan. Judul kita ini kan tadi kalau tidak bisa juga puasa ini merubah diri kita, maka tangislah diri kita kan gitu. Cuman supaya kita tuh istiqomah di dalam bulan puasa nih, sesudah puasa nih kita tetap menjalankan ibadah kita, tetap rajin gitu kayak baca Quran, sholatnya. Cuman cara mempertahankannya itu Ustaz. Mana Ustaz? Oke, baik, makasih sudah Wisril. Jadi untuk menjaga ya suatu kebiasaan yang udah kita lakukan di bulan puasa ini supaya terus nanti istiqomah. Ya, pertama kita mintalah sama Allah, ya kan? Berdoa kita supaya Allah kuatkan iman kita, supaya Allah berikan kita keistiqomahan. Mudah-mudahan asbab kita puasa sungguh-sungguh ya di bulan Ramadan nih, sehingga nanti setelah Ramadan pun tetap kita lakukan. Semisal kebiasaan kita di bulan Ramadan itu membaca Al-Quran dulu, sebelum Ramadan kita tak baca Quran. Pas bulan puasa baca Quran. Berarti kan ada yang mengubah diri gitu. Sebab karena Ramadan ini tadi. Jadi Ramadan ini membuat seseorang itu disiplin. Disiplin waktu, disiplin menjaga pola makan, disiplin mengatur kesehatan segala macam. Itu. Jadi kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan Islam kita yang membiasakannya, siapa lagi?
otak dari sekarang kita lakukan bilo lagi. Kan begitu. Nah, jadi ayolah gitu. Sampai bilo kita bisa hidup. Besok pun tak tahu gitu. Entah hidup entah tidak. Besok subuh pun tak tahu gitu. Entah bangkit kita tidak sahur. Pada tengah malam cakap. Begitulah. Jadi banyak-banyak berdoa sama Allah. Ya, kalau dalam hadis itu dikatakan ad-doa silahul mu'minin. Doa itu senjatanya umat Islam. Oh, doa itu senjata kita tuh. Jadi kalau kita hari ini susah berdoa sama Allah supaya kita jadi orang kaya. Kalau tak nak berdoa sama Allah, tak kaya boleh tuyul. Kalau tidak boleh babi. Ya babi ngepet. Tapi kaya, udah siap kaya mati masuk negara aku. Kira begitulah sedawa Israel. Udah cukup Ustaz. Mantap. Kembali sama moderator. Aku tambah sedikit ya Ustaz, pertanyaan Ustaz Boleh. tentang puasa Ramadan juga. Ini kan bulan Ramadan Ustaz. Katanya kan Ustaz, bulan Ramadan itu bulan bebas dari siksa api neraka. Itu betul Ustaz. Jadi pertanyaannya Ustaz, kalau bebas lah pula dari siksa api neraka, yang di neraka sana berarti lagi cemana nih? Lagi santai-santai apa cemana Ustaz? Tolong jelaskan Ustaz biar tak salah paham. Oke, baik. Jadi begini, ya itulah salah satu kemuliaan bulan Ramadan tuh. Ya kan, bulan Ramadan itu bulan maghfirah, bulan penuh ampunan, bulan rahmat, bulan di mana segala apa yang kita pinta hajat Allah akan kabulkan. Ya, bulan di mana ya orang yang disiksa dulunya sebelum Ramadan, ini bulan Ramadan dikasih dia waktu, ya, tenang. Tapi bukan jangan kita pikirkan dia sana sedang merokok, sedang makan, sedang jalan-jalan, tidak. Ditunda. Ya, dikasih Allah dia rukhsah keringanan. Itu selama bulan Ramadan. Setelah Ramadan itu kan hantam lagi. Begitu. Jadi itulah bentuk kemuliaan bulan Ramadan nih. Andai pun orang meninggal di bulan Ramadan, dia dapat kebaikan, husnul khotimah. Tapi pernah kutanya sama jemaah, ini kan bulan Ramadan bulan mulia nih, ya kan? Segala apapun Allah banyak kasih kebaikan. Terkait mengenai meninggal tadi, kan husnul khotimah orang meninggal bulan Ramadan. Kalaulah ada dua opsi. Pertama, ustadz meninggal di hotel sama bandit atau preman meninggal di masjid, mana lebih elok? Cobalah tanya dulu, macam mana Bibi Pak? Lebih elok bandit meninggal di masjid. Memang itu tadi. Semua orang pasti menganggap bandit lebih elok tinggal di masjid. Oke, kita jawab. Soalnya kita ustaz, nanti orang salah paham. Kan begitu. Jangan kita salah paham. Itulah, kita langsung menengok tempatnya. Memang ustaz itu meninggal di hotel. Tapi dia meninggal mungkin entah sedang sholat tahajud meninggal dia mati. Kan? Siapa yang tahu? Ini bandit emang tinggal di masjid. Tapi meninggal dia kena gobok, kena pukul, mencuri, otak impak. Itu meninggal dia memang di masjid tempat, tapi dia meninggal tuh kena pukul. Ustaznya buta tahajud betul. Mungkin dia entah dakwah jauh perjalanan menginap di hotel. Itu namanya aja tak tahu gitu. Ada orang kadang elok-elok ada santai duduk, ya kan? Makan gorengan itu coki, mati, tak bisa bernapas. Aduh, nanti orang meninggal tak lupa dia bernapas. Ya kan, entah apa gitu. Itu tak tahu bila ajal itu datang. Jadi menengok kondisi. Yang penting bulan Ramadan ini bulan berkah. Ya, siapa yang meninggal bulan Ramadan husnul khotimah. Kira-kira ada nak meninggal? Enggak, nampaknya nengok dari muka-mukanya udah siap nih. Belum. Aku aja pula nak kalian korbankan ya. Itu ke pertanyaan Pak Ustadz tadi, dan tak bakalan sanggup untuk menjawab itu. Sandai dan ini mau hancur banget. Nah, ada lagi yang ada pertanyaan? Pokoknya gas kan tuh Gus. Ada lagi satu pertanyaan yang cukup membingungkan ini Pak Ustaz. Jadi kan setan atau iblis itu kan dikurung di selama bulan puasa Ramadan. Jadi setiap kita puasa itu pagi, siang sampai maghrib itu kan pasti tergoda itu Pak Ustaz. Tergoda untuk minum, tergoda untuk makan. Nah itu siapa yang goda itu Pak Ustaz? Sedangkan setan itu dan iblis itu dikurung. Sekian Pak Ustaz. Oke, memang ini pertanyaan buat bingung. Awak pun bingung jadi. Memang luar biasa, betul-betul bingung memang. Pagi ikut dia sahur bangkit subuh dia. Ada tadi. Tak malu sama yang masak. Tidak kata. Wah, setan itu kan buruk. Ya kan? Ada baru manusia. Jadi manusia yang tak puasa itu setan. Udah menempel. Jadi kalau menengoknya agak serius, mungkin berasal ada tuh. Agak kira begitulah. Nampaknya yang sekolah yang korban ini agak merasa sedikit. Agak lain sedikit. Jadi untuk pertanyaan Pak Ustadz tadi, aku ambil alih.
Itu semua tergantung manusia Pak Ustadz. Kalau memang dia niat. Pulang ya nih.